Asap dari panggangan itu masih naik, tapi tidak lagi tebal. Haji Mahmud berdiri di balik gerobak sate kambing mudanya, menatap bara arang yang menyala redup. Ia mengipas pelan, seperti biasa, gerakan yang sudah ia lakukan puluhan tahun. Namun pagi itu, kipasan tangannya terasa kosong. Tidak ada desis menggoda. Tidak ada aroma yang dulu membuat orang berhenti melangkah hanya karena mencium baunya. 2 tusuk sate tergeletak di atas panggangan, dagingnya matang sempurna secara kasat mata. Tapi Haji Mahmud tahu, ada yang hilang. Ia selalu tahu. Sejak subuh, hanya 3 orang yang datang. Itu pun 1 di antaranya sekadar pesan 1 porsi, lalu pergi tanpa menambah nasi atau teh. Dulu, jam segini, bangku-bangku kayu di warung sederhananya sudah penuh. Orang-orang rela berdiri, menunggu, bercanda, berebut giliran. Nama, sate kambing muda Haji Mahmud, pernah jadi kebanggaan gang kecil itu. Sekarang, gang itu terasa lebih panjang, lebih sunyi. Haji Mahmud memotong 1 tusuk sate, mencicipinya sendiri. Dagingnya empuk, bumbu meresap. Tidak ada yang salah secara teknik, tapi lidahnya tidak lagi bergetar. Rasanya biasa. Dan kata itu menamparnya lebih keras daripada makian manapun. Biasa, gumamnya, hampir tak terdengar di balik suara motor yang lewat. Ia menelan, dadanya terasa sesak. Bukan karena rasa sate, tapi karena ketakutan yang mulai berani muncul ke permukaan. Selama ini, ia menolak menyebutnya. Ia menyebutnya musim sepi, persaingan, selera orang berubah. Semua alasan itu masuk akal. Tapi pagi ini, saat asap yang naik terasa tipis dan dingin, alasan-alasan itu runtuh satu persatu. Bagaimana jika ini bukan soal pasar? Bagaimana jika ini soal dirinya? Seorang pelanggan lama, pria parubaya dengan peci lusuh, lewat tanpa berhenti. Hanya melirik sekilas, lalu berjalan terus. Tatapan itu menusuk. Tidak marah. Tidak kecewa, hanya biasa. Seolah warung Haji Mahmud hanyalah satu warung sate lain yang bisa dilewati. Itu yang paling menakutkan. Siang menjelang, Haji Mahmud menutup warung lebih awal. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ia perlu belanja kambing yang lebih segar. Alasan lain untuk pergi dari panggangan yang terasa seperti saksi bisu kegagalannya. Di pasar kambing, suasana ramai seperti biasa. Suara kambing mengembik bercampur tawar-menawar. Haji Mahmud berjalan pelan, menyentuh punggung kambing-kambing muda, memeriksa gigi, mata, dan kaki, kebiasaan lama yang dulu ia lakukan dengan penuh keyakinan. Namun hari ini, langkahnya ragu. Tiba-tiba, hidungnya menangkap sesuatu. Bau amis. Bukan amis darah segar, bukan pula bau kotoran kandang. Bau itu lebih pekat, lebih tua. Seperti besi basah yang lama terendam. Haji Mahmud berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bau itu membawanya pada ingatan lama, masa ketika warungnya pertama kali naik daun. Masa ketika setiap tusuk sate terasa hidup. Ketika pelanggan memuji dengan mata berbinar dan lidah tak mau berhenti mengunyah. Bau yang sama. Bau yang dulu selalu ia anggap sebagai tanda kambing muda berkualitas. Ia menghirup napas lebih dalam, tanpa sadar. Bau itu membuat dadanya hangat, sekaligus dingin. Cari kambing, Ji. Seorang pedagang menyapanya. Haji Mahmud tersentak, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ia tersenyum tipis, mengangguk, lalu berlalu. Bau itu masih menempel di hidungnya, bahkan ketika ia sudah menjauh. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali sate buatannya benar-benar membuatnya bangga. Bukan sekadar laku, bukan sekadar habis, tapi bangga. Sore itu, ia tidak memanggang lagi. Ia duduk di rumah, diam, menatap tangan sendiri. Tangan yang dulu ia yakini sebagai tangan yang diberi rasa. Kini terasa seperti tangan orang lain. Malam datang dengan sunyi yang menekan.
Saat Haji Mahmud tertidur, pikirannya tidak ikut beristirahat. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan panggangan. Api menyala besar, arang memerah. Sate-sate berjejer rapi. Saat ia membaliknya, daging itu meneteskan darah segar. Bukan lemak, bukan air bumbu. Darah merah kental yang jatuh ke bara, mendesis, mengeluarkan bau amis yang sama seperti di pasar kambing. Ia ingin menjauh, tapi kakinya berat. Tangannya terus membalik sate, seolah ada yang memaksa. Darah semakin banyak, asap semakin tebal. Dan di antara asap itu, ia mendengar suara, bukan teriakan, bukan ancaman. Hanya bisikan pelan, rasa tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Haji Mahmud terbangun dengan napas terengah. Bantalnya basah oleh keringat. Bau amis masih terasa di hidungnya, begitu nyata hingga ia refleks menutup mulut. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap gelap. Untuk pertama kalinya, ketakutan itu ia akui, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Jika rasa itu benar-benar pergi, siapakah ia tanpa nama itu? Di luar, angin malam membawa aroma dapur tetangga. Haji Mahmud menelan ludah. Ada dorongan kecil, nyaris tak disadari, untuk mencari bau amis itu lagi. Dan dorongan itu membuatnya takut. Bau amis itu tidak benar-benar pergi. Haji Mahmud membuka mata sebelum azan subuh, dengan napas pendek dan dada berat. Mimpi semalam masih melekat di kepalanya. Darah menetes dari sate, desis bara, bisikan yang terlalu tenang. Ia duduk lama di tepi ranjang, menenangkan diri. Itu cuma mimpi, katanya dalam hati. Orang capek memang suka kebawa pikiran. Rasionalitas selalu jadi pegangan Haji Mahmud. Ia percaya pada jam terbang, pada pengalaman, pada hitungan yang masuk akal. Rezeki naik turun. Lidah orang berubah. Tidak ada yang mistis di dapur. Keyakinan itu ia ulangi sambil mengambil wudhu, seolah setiap basuhan air bisa melunturkan sisa ketakutan. Pagi itu, ia memutuskan melakukan semuanya dengan lebih benar. Ia mengeluarkan buku catatan lama, lembarannya menguning, tulisannya pudar. Di situ tercatat racikan bumbu pertama yang dulu membuat namanya dikenal. Takaran ketumbar, bawang, kecap, bahkan waktu perendaman daging. Ia mengikuti semuanya dengan teliti, nyaris kaku. Tak ada improvisasi. Tak ada jalan pintas. Di pasar, ia memilih kambing muda paling mahal. Giginya belum tumbuh sempurna, bulunya bersih, matanya jernih. Pedagang tersenyum lebar saat menerima uangnya. Haji Mahmud tidak menawar. Dalam benaknya, kualitas selalu sebanding dengan harga. Jika rasa menurun, mungkin karena ia terlalu lama berhemat. Saat kembali ke warung, ia menyiapkan panggangan lebih awal. Arang terbaik. Api stabil. Ia bahkan menambahkan doa yang biasa ia baca saat awal membuka usaha dulu. Doa yang belakangan jarang ia ucapkan karena merasa sudah paham. Asma Allah, gumamnya, lebih keras dari biasanya. Seolah Tuhan perlu diingatkan bahwa ia masih di sini. Sate pertama matang dengan sempurna. Warnanya cantik, minyaknya keluar pas. Haji Mahmud mencicipinya dengan harapan yang nyaris memalukan. Hening. Tidak buruk. Tapi juga tidak istimewa. Rasa itu tetap tidak kembali. Jarinya mengepal. Ada getaran halus di pergelangan tangannya. Bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang ia tahan. Ia menambah kecap. Menambah jeruk nipis. Mengatur ulang bara. Semua tindakan itu terasa mekanis, seperti orang yang mengulang langkah karena takut berhenti. Pelanggan mulai datang. Jumlahnya sedikit lebih banyak dari kemarin, tapi tidak ada yang memuji. Tidak ada yang menambah porsi. Beberapa bahkan meninggalkan sisa nasi. Setiap piring kosong yang kembali ke dapur terasa seperti penghakiman diam-diam. Menjelang siang, seorang lelaki tua berhenti di depan warung. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Wajah itu tidak asing. Mahmud?
Suaranya serak, tapi pasti. Haji Mahmud menoleh. Dadanya mengencang. Pak Romli. Pak Romli adalah mantan pedagang sate di ujung pasar lama. Dulu, mereka sering berbagi arang, berbagi cerita. Sampai suatu hari, Pak Romli menutup usahanya tanpa penjelasan, lalu menghilang. Pak Romli duduk tanpa dipesan. Matanya menatap panggangan lama sekali, seolah membaca sesuatu di antara bara. Satenya masih sama? Tanyanya akhirnya. Haji Mahmud ragu sejenak. Sama. Resep lama. Pak Romli tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ia mengambil satu tusuk sate, menggigit pelan, mengunyah lama. Tekniknya masih rapi, katanya. Tapi rasanya, kamu sendiri pasti tahu. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada keluhan pelanggan manapun. Haji Mahmud menegakkan bahu. Rasa itu bisa dicari ulang, katanya cepat, seperti membela diri. Tinggal soal bahan dan cara. Pak Romli meletakkan sisa sate. Tangannya sedikit gemetar. Ada rasa yang tak boleh dicari ulang, Ji. Haji Mahmud mendengus pelan. Kalau begitu semua orang bisa berhenti masak begitu satu kali gagal. Pak Romli menatapnya, kali ini langsung. Tatapannya bukan menggurui, lebih mirip peringatan dari orang yang pernah jatuh di lubang yang sama. Aku juga dulu berpikir begitu. Ada jeda. Angin siang membawa bau arang dan daging. Untuk sesaat, Haji Mahmud hampir bertanya lebih jauh. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Takut mendengar jawaban yang tidak ingin ia dengar. Aku baik-baik saja, Pak, katanya, lebih keras dari perlu. Cuma fase. Pak Romli bangkit. Kalau kamu yakin, katanya pelan. Jaga saja dirimu. Jangan sampai rasa itu yang pegang kamu. Setelah lelaki tua itu pergi, warung terasa lebih sempit. Kata-kata Pak Romli berputar-putar di kepala Haji Mahmud, mengganggu hitungan dan doa yang ia susun rapi. Masa lalu tidak menentukan sekarang, katanya pada diri sendiri. Aku masih pegang kendali. Sore itu, ia memutuskan sesuatu yang kecil, tampak sepele, tapi berisiko. Ia kembali ke pasar, sendirian, saat langit mulai gelap. Bukan untuk beli kambing mahal. Ia ingin mencari sumber bau amis itu lagi. Sekadar memastikan, katanya dalam hati. Sekadar memastikan bahwa rasa itu memang bisa kembali. Keputusan kecil itu terus berdengung di kepala Haji Mahmud sepanjang malam. Ia pulang dari pasar tanpa membawa apa-apa. Tidak kambing, tidak arang, tidak bumbu. Hanya bau amis yang kembali menempel di hidungnya, lebih pekat dari sebelumnya. Bau itu membuat perutnya melilit, bukan karena mual, melainkan lapar. Lapar yang aneh, menusuk, seolah ia belum makan berhari-hari, padahal sore tadi ia sempat mencicipi sisa sate. Di rumah, Bu Sari menyuguhkan makan malam. Haji Mahmud duduk, mencoba menelan nasi dan sayur, tapi setiap suapan terasa hambar. Lidahnya seperti menunggu sesuatu yang lain. Ia berhenti makan, menutup piring lebih cepat dari biasanya. Kok sedikit sekali, Pak? Tanya Bu Sari, raut wajahnya khawatir. Capek, jawabnya singkat. Ia tidak ingin menjelaskan rasa lapar yang tidak masuk akal itu. Ia sendiri tidak mengerti. Malam itu, ia tidur gelisah. Perutnya kosong, tapi pikirannya penuh. Kata-kata Pak Romli terngiang, bercampur dengan bau pasar dan bayangan sate berdarah. Ia membalikkan badan berkali-kali, hingga akhirnya tertidur menjelang subuh. Pagi berikutnya, Haji Mahmud membuka warung dengan langkah berat. Ia tidak berniat berharap banyak, hanya ingin menjaga rutinitas agar pikirannya tidak pecah. Pelanggan datang satu-satu, wajah-wajah lama yang kini memesan dengan nada biasa saja. Menjelang siang, seorang lelaki tua berhenti di depan warung. Pakaiannya sederhana, warnanya kusam, seperti sering terjemur matahari. Ia membawa tongkat kayu pendek, ujungnya hitam oleh usia. Tatapannya tajam, tapi tidak tergesa.
"Kamu Haji Mahmud?" tanyanya, suaranya pelan, hampir berbisik. Haji Mahmud mengangguk. "Iya, mau pesan?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Saya cuma mau duduk." Ia duduk di bangku paling ujung, tidak memesan apapun, hanya mengamati panggangan, asap yang naik, dan cara Haji Mahmud membalik sate. Tatapan itu membuat tengkuk Haji Mahmud merinding, seolah setiap gerakannya sedang dinilai. Beberapa menit kemudian, seorang pelanggan lama, pria yang sering datang sejak warung ini masih tenda kecil, menghampiri lelaki tua itu. "Mbah Kertala," sapa pelanggan itu hormat. "Kok di sini?" Nama itu membuat tangan Haji Mahmud berhenti sesaat di atas panggangan. Ia pura-pura sibuk, tapi telinganya waspada. "Saya lewat," jawab lelaki tua itu. Katanya sate di sini pernah punya rasa yang sulit dilupakan. Pelanggan itu tertawa kecil, agak canggung. "Iya, dulu. Sekarang, ya begitulah." Ucapan itu menusuk. Haji Mahmud menelan ludah. Mbah Kertala menoleh ke arahnya. "Rasa bisa hilang," katanya, seperti bicara pada asap. "Tapi ada juga rasa yang bisa dipanggil pulang." Haji Mahmud merasa kata-kata itu bukan ditujukan pada pelanggan, melainkan padanya. Ia mendekat, meletakkan piring di meja lain, lalu tanpa sadar berhenti di depan Mbah Kertala. "Maksudnya?" tanyanya, berusaha terdengar netral. Mbah Kertala menatapnya lama. Tatapan itu tidak mengancam, tapi membuat Haji Mahmud merasa telanjang. "Rasa yang melekat di lidah manusia," katanya pelan. "Bukan cuma soal bumbu, tapi soal ikatan." Haji Mahmud tertawa pendek. "Kalau soal ikatan, itu urusan pelanggan. Dan urusan orang yang takut kehilangannya," balas Mbah Kertala tanpa senyum. Dada Haji Mahmud mengencang. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terlalu tepat, terlalu cepat. Ia belum pernah bertemu lelaki ini, tapi seolah orang tua itu membaca keresahannya dengan mudah. "Saya ini cuma pedagang sate," kata Haji Mahmud akhirnya. "Tidak ada yang aneh." Mbah Kertala mengangguk pelan. "Saya tahu. Karena itu saya mampir. Pedagang seperti kamu biasanya tidak siap saat rasa itu pergi." Ada jeda panjang. Asap terus naik, menipis, lalu hilang tertiup angin. "Saya tidak jual apa-apa," lanjut Mbah Kertala. "Saya cuma tahu jalan. Mau atau tidak, itu urusan kamu." Haji Mahmud merasakan dorongan aneh, campuran marah dan penasaran. "Jalan apa?" "Jalan supaya orang mengingat rasa itu," jawabnya. "Bukan hari ini. Bukan gratis. Dan tentu saja, ada syarat." "Kabur," potong Haji Mahmud cepat. "Kalau memang ada, sebutkan saja." Mbah Kertala berdiri perlahan. "Kalau disebutkan sekarang, kamu akan menolak. Dan kamu belum cukup lapar untuk mendengarnya." Kata lapar membuat perut Haji Mahmud bergejolak. Ia terkejut oleh reaksi tubuhnya sendiri. Mbah Kertala melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. "Kalau kamu ingin bicara lagi," katanya tanpa menoleh, "cari bau yang pertama kali membuatmu yakin pada rasa itu." Warung kembali sunyi setelah mereka pergi. Haji Mahmud berdiri lama, menatap panggangan yang mulai padam. Kepalanya penuh penolakan. Ini semua tidak masuk akal, terlalu mistis, terlalu berbahaya. Ia orang rasional. Ia tahu itu. Namun sore itu, saat ia menutup warung dan berjalan pulang, rasa lapar itu datang lagi. Lebih kuat, lebih mendesak. Bukan lapar perut semata, tapi lapar akan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Di rumah, ia tidak menyentuh makan malam. Ia hanya duduk, memejamkan mata, mengingat bau itu. Bau amis yang dulu membuatnya yakin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya menolak pikiran untuk mencarinya lagi. Rasa lapar itu tidak juga reda. Haji Mahmud duduk di tepi ranjang, menunggu subuh dengan mata terbuka.
Bau amis masih terasa di hidungnya, padahal jendela tertutup rapat. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan zikir pendek, tapi kata-kata itu berjatuhan sebelum sampai ke dada. Setiap kali ia menutup mata, bayangan panggangan muncul, bukan api besar, bukan darah, hanya daging yang matang sempurna dan lidah-lidah manusia yang menunggu. Ia tahu, keputusan itu sudah ia ambil bahkan sebelum kaki melangkah. Menjelang siang, ia tidak membuka warung. Ia pamit pada Busari dengan alasan membeli kambing khusus. Nada suaranya dibuat biasa. Terlalu biasa. Busari mengangguk, tapi tatapannya mengikuti punggung Haji Mahmud lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah pada cara suaminya berjalan, lebih cepat, seperti orang takut kehilangan waktu. Di ujung pasar, di balik kios-kios yang sudah jarang didatangi, Haji Mahmud menemukan Mbah Kertala menunggu. Duduk di atas balok kayu, tongkatnya bersandar di lutut, seolah pertemuan ini sudah dijadwalkan jauh sebelum Haji Mahmud memutuskan datang. "Kamu lapar?" kata Mbah Kertala tanpa basa-basi. Haji Mahmud ingin menyangkal, tapi perutnya melilit, dan diamnya sendiri menjadi jawaban. Mbah Kertala berdiri, memberi isyarat agar Haji Mahmud mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah ke arah kandang tua milik seorang peternak kecil. Tidak ada doa panjang. Tidak ada jimat yang digantung. Mbah Kertala hanya meminta satu hal. 1 ekor kambing muda yang tidak dipilih pasar. "Kamu tidak mencuri," katanya pelan. "Kamu hanya memilih." Haji Mahmud membayar kambing itu dengan uang tunai. Tangannya sempat ragu saat menerima tali pengikat, tapi ia menggenggamnya lebih erat. Di dalam kandang, udara pengap. Bau amis langsung menekan hidungnya, bau yang sama seperti di mimpinya, seperti di pasar, seperti yang ia cari-cari. Ritualnya sederhana, hampir mengecewakan. Tidak ada darah yang disiramkan ke tanah. Tidak ada teriakan. Mbah Kertala hanya berdiri di belakang Haji Mahmud, membiarkannya bekerja sendiri. Daging mengingat tangan yang pertama kali memutusnya. Ucap Mbah Kertala, nyaris seperti nasihat tukang. Pisau Haji Mahmud menembus dengan cepat. Terlalu cepat. Ia tidak sempat berpikir. Tidak sempat menyesal. Hanya bau amis yang menguat, memenuhi paru-parunya hingga kepalanya sedikit ringan. Saat semuanya selesai, Mbah Kertala sudah melangkah pergi. "Besok," katanya singkat. "Lihat sendiri rasanya." Malam itu, Haji Mahmud tidak bisa tidur. Tangannya masih terasa hangat, seolah memegang sesuatu yang belum dilepaskan. Ia mencuci berkali-kali, tapi bau itu tidak hilang sepenuhnya. Di sela rasa puas yang tak mau ia akui, ada denyut kecil di dada, seperti suara yang bertanya terlalu pelan untuk dilawan. Esoknya, ia membuka warung lebih pagi. Asap naik lebih tebal dari biasanya. Bukan karena arang, melainkan karena sesuatu yang hidup di antara bara. Sate pertama ia balik dengan hati-hati. Dagingnya tampak lebih berkilau, lebih siap. Saat ia mencicipinya, tubuhnya bereaksi lebih dulu daripada pikirannya. Lidahnya hangat, dadanya longgar. Rasa itu kembali, tidak meledak, tidak berlebihan, tapi melekat. Seperti ingatan lama yang tiba-tiba duduk manis di ujung lidah. Pelanggan berdatangan lebih cepat dari biasanya. Ada yang kembali setelah seminggu tak muncul. Ada yang memesan 2 porsi tanpa diminta. Beberapa mengangguk pelan sambil mengunyah, seolah menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. "Rasanya kok beda," kata seorang pelanggan, bingung tapi senang. Haji Mahmud tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia pakai. Menjelang maghrib, sate di warungnya habis. Ludes. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia menutup warung dengan perasaan ringan. Ada kepuasan yang mengalir pelan, bukan euforia, tapi kelegaan. Ia ingin mempercayainya sebagai hasil kerja keras dan pilihan bahan yang tepat. Namun saat ia membersihkan meja dan mengambil pisau untuk dicuci, tangannya gemetar. Bukan karena lelah,
Pisau itu terasa lebih berat dari biasanya. Pantulan wajahnya dibilah logam terlihat asing, mata yang terlalu waspada, senyum yang tertahan. Ada noda kecil di gagang pisau. Ia mengusapnya cepat, jantungnya berdegup lebih cepat dari perlu. Bu Sari datang membawa termos teh. "Alhamdulillah ramai, Pak," katanya, tulus. Haji Mahmud mengangguk. "Iya." Jawaban itu keluar mudah. Terlalu mudah. Rasa senang itu nyata, tapi di bawahnya ada sesuatu yang menggerogoti. Pertanyaan yang belum berani ia ajukan. Apa yang sebenarnya ia tukar hari ini? Malamnya, saat warung sudah sepi dan bau sate masih menggantung di udara, Haji Mahmud duduk sendirian. Ia merasakan lapar lagi. Bukan lapar perut, ia sudah makan. Lapar itu lebih halus, lebih dalam. Seperti dorongan untuk memastikan bahwa hari ini bukan kebetulan. Ia menatap pisau yang sudah bersih, mengering di rak. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan sesuatu yang kecil dan berbahaya. Besok, ia akan mengulangi prosesnya. Sekadar memastikan. Keputusan itu membuat dadanya berdebar, antara senang dan takut, dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Keputusan kecil itu berubah menjadi kebiasaan. Haji Mahmud bangun lebih pagi dari biasanya, sebelum ayam tetangga berkokok. Tubuhnya terasa ringan, bahkan bersemangat, meski ada sisa ketegangan yang belum hilang sepenuhnya. Ia mencuci muka, lalu tanpa sadar mengendus udara dapur. Bau amis itu masih ada, tipis, tapi jelas. Seperti asap yang menempel di dinding, menolak pergi meski jendela dibuka. Ia membuka warung pagi itu dengan keyakinan yang lebih mantap. Sate kembali habis sebelum waktu maghrib. Pelanggan lama datang, beberapa membawa teman. Ada pujian yang terdengar setengah berbisik, ada senyum puas yang membuat dadanya hangat. Setiap kali itu terjadi, suara kecil di kepalanya, yang kemarin masih berani bertanya, kini semakin lirih. Namun di rumah, kehangatan itu tidak sepenuhnya ikut masuk. Bu Sari berdiri di dapur, menyeka meja yang sudah ia lap berkali-kali. Wajahnya tampak lelah. "Pak," katanya pelan, "bau ini kok tidak hilang-hilang, ya?" Haji Mahmud menoleh. "Bau apa?" "Bau amis," jawab Bu Sari ragu, seolah takut salah menuduh. Padahal dapur sudah saya pel sampai 3 kali. Haji Mahmud mengangkat bahu. Namanya juga jualan sate. Wajar. Jawaban itu terlalu cepat. Bu Sari diam, tapi matanya tidak sepenuhnya menerima. Ia melangkah keluar dapur, meninggalkan Haji Mahmud dengan perasaan terganggu. Bau itu memang ada. Ia tahu. Tapi mengakuinya berarti membuka pintu yang belum siap ia jelaskan. Sore hari, Fahri pulang dari sekolah lebih awal. Wajah anak itu pucat. Begitu melintasi depan warung, Fahri berhenti mendadak, menutup mulut, lalu muntah di selokan. "Fahri!" Haji Mahmud berlari menghampiri, panik yang tulus. Ia memegangi pundak anaknya, merasakan tubuh itu gemetar. "Aku pusing, Pak." Fahri terengah, baunya bikin mual. Haji Mahmud menoleh ke arah panggangan. Asap sate mengepul pelan, berwarna sama seperti kemarin. Tidak ada yang berbeda. Tapi reaksi Fahri terlalu nyata untuk diabaikan. "Masuk dulu," kata Haji Mahmud cepat. Ia menutup warung lebih awal hari itu, untuk pertama kalinya sejak sate kembali laris. Keputusan itu menyisakan rasa tidak nyaman, seperti membuang kesempatan. Malamnya, Ustaz Salim datang berkunjung. Ia sahabat lama Haji Mahmud, orang yang dulu sering singgah sekadar minum teh setelah salat maghrib. Kehadirannya malam itu terasa lebih berat dari biasanya. "Kamu kelihatan kurusan," kata Ustaz Salim setelah duduk. "Dan warungmu ramai lagi." "Ya." Haji Mahmud tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Ustaz Salim menatapnya lama. "Rezeki itu bagus kalau bikin hati tenang." Kalimat itu menggantung di udara. Haji Mahmud tahu kemana arah pembicaraan ini,
dan dadanya mengeras sebagai pertahanan. "Ada yang berubah dari caramu jualan?" tanya Ustaz Salim, nadanya hati-hati, bukan menuduh. "Tidak," jawab Haji Mahmud. "Saya cuma lebih serius." "Serius itu bagus," kata Ustaz Salim. "Tapi kalau rumahmu ikut tidak nyaman, itu tanda." Haji Mahmud menghela napas. "Kamu juga tahu, Lim, ini usaha saya satu-satunya. Waktu sepi, tidak ada yang datang menanyakan perut kami kenyang atau tidak." Ustaz Salim tidak membalas cepat. "Saya tahu. Justru karena itu saya datang. Jangan sampai kamu mengikat rezeki dengan sesuatu yang nanti menuntut balasan." Kata balasan membuat Haji Mahmud menegang. Ia teringat bau yang tidak hilang, muntah Fahri, pisau yang terasa berat di tangan. "Ini semua masih masuk akal," katanya, lebih pada dirinya sendiri. "Tidak ada yang aneh." Ustaz Salim berdiri. "Kalau kamu yakin, saya tidak bisa memaksa. Tapi ingat, tidak semua yang kembali itu perlu dirayakan." Setelah Ustaz Salim pergi, rumah terasa sunyi. Bu Sari menggendong Fahri yang masih lemas. Anak itu memejamkan mata, menjauhkan wajah dari arah dapur. Haji Mahmud berdiri di ambang pintu, di antara warung dan rumah. Dua dunia yang kini mulai saling menolak. Malam itu, ia membuat keputusan lain, lebih sunyi, lebih licin. Ia memindahkan proses penyembelihan ke kandang tua di belakang pasar. Tidak lagi di rumah. Tidak lagi di tempat yang bisa dilihat atau dicium keluarganya. "Ini cuma soal manajemen," katanya dalam hati. "Biar keluarga aman, usaha jalan." Saat ia menutup pintu kandang malam itu, bau amis menyambutnya lebih kuat dari sebelumnya. Ada rasa lega yang aneh, dan rasa bersalah yang kini ia dorong ke sudut terdalam. Ia pulang dengan tangan kosong, tapi perutnya kembali lapar. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia lebih takut kehilangan rasa itu daripada kehilangan ketenangan rumahnya. Lapar itu kini punya jadwal. Haji Mahmud terbangun setiap dini hari dengan perut kosong dan pikiran penuh. Bukan lagi gelisah seperti beberapa hari lalu, melainkan waspada, seperti orang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi belum berani menyebutnya kebiasaan. Ia bangun tanpa membangunkan Bu Sari, mengenakan jaket tipis, lalu keluar rumah saat udara masih dingin dan bau tanah basah menguar dari gang sempit. Kandang tua di belakang pasar kini menjadi tempat yang ia kenal terlalu baik. Mbah Kertala sudah menunggu di sana pagi itu, duduk di atas bangku reot, tongkatnya bersandar ke dinding bambu. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, hanya tatapan singkat yang membuat Haji Mahmud berhenti melangkah sejenak. "Kambing kemarin cukup," kata Mbah Kertala akhirnya. "Tapi rasa itu tidak akan bertahan kalau kamu masih memilih seperti pedagang lain." Haji Mahmud mengernyit. "Memilih bagaimana?" Mbah Kertala berdiri, berjalan perlahan di sepanjang kandang. Tangannya menunjuk kambing-kambing yang terikat, yang kurus, yang jalannya pincang, yang matanya sayu. "Kambing yang tak dipilih pasar," katanya tenang. "Yang ditinggalkan, yang dianggap tidak layak." Jantung Haji Mahmud berdegup lebih cepat. Itu kambing sakit. Dan pasar tidak pernah peduli kenapa sesuatu ditinggalkan, balas Mbah Kertala. Yang mereka ingat hanya rasa. Ada sesuatu dalam nada itu, bukan ancaman, bukan paksaan. Lebih seperti pernyataan alamiah, seperti hukum yang sudah lama berlaku. Haji Mahmud ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia menatap kambing-kambing itu satu persatu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa daging tetap daging. Selama dimasak dengan benar, selama tidak ada yang tahu. "Ini cuma soal efisiensi," katanya akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri, daripada dibiarkan mati. Mbah Kertala tidak tersenyum. "Kamu mulai mengerti." Pisau itu kembali terasa berat di tangannya. Kambing yang ia pilih hari itu memang pincang, bulunya kusam, napasnya tidak teratur. Haji Mahmud menghindari tatapan mata hewan itu. Ia bekerja cepat,
mekanis, seperti tukang yang tidak ingin berpikir terlalu lama. Bau amis yang keluar lebih kuat dari sebelumnya, lebih pekat. Ada sensasi hangat di dada Haji Mahmud, bukan puas, bukan senang, tapi lega. Seperti berhasil menyelesaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak awal. Ia pulang dengan kepala sedikit ringan. Di warung, hasilnya tidak bisa ia bantah. Rasa sate hari itu bukan hanya kembali, ia lebih tajam, lebih dalam. Pelanggan mengunyah lebih lama, beberapa menutup mata tanpa sadar. Ada yang memesan ulang sebelum piring pertama kosong. Ini rasanya kayak dulu, kata seseorang, bahkan lebih nendang. Haji Mahmud tersenyum. Senyum itu terasa nyata, tapi di baliknya, ada lapisan pembenaran yang cepat terbentuk. Tidak ada yang dirugikan, katanya dalam hati. Kambing itu memang tidak akan laku. Aku hanya memanfaatkannya. Namun setiap kali ia mengucapkan pembenaran itu, suara kecil lain menjawab pelan, atau kamu yang sedang dimanfaatkan. Sore hari, seorang pedagang kambing menghampiri warungnya. Ji, katanya sambil berbisik, kalau mau kambing murah, ada beberapa yang mau saya lepas. Kurang sehat sedikit, tapi masih bisa. Haji Mahmud terdiam. Ia tidak pernah mengatakan apa-apa pada pedagang itu. Tapi tawaran itu datang begitu saja, seperti dunia mulai menyesuaikan diri dengan pilihannya. Bisa diatur, jawabnya akhirnya. Malamnya, Bu Sari kembali mengeluh. Bau dapur makin susah dihilangkan. Fahri memilih makan di kamar, menjauh dari warung. Haji Mahmud mendengar semua itu seperti dari jarak jauh. Perhatiannya terbagi antara keluarga yang makin menjauh dan warung yang kembali hidup. Di kamar mandi, ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya. Air mengalir, sabun habis setengah. Bau amis tetap tertinggal samar di sela-sela jari. Ia mengangkat tangan ke hidung, menarik napas dalam. Anehnya, bau itu tidak lagi sepenuhnya mengganggu. Malam itu, ia duduk sendirian di dapur, memandangi pisau yang tergeletak di meja. Ada rasa bersalah yang mencoba naik, tapi ia menekannya dengan logika yang rapi. Aku tidak mencelakai manusia. Aku memberi makan mereka. Aku menjaga usahaku. Namun saat ia memejamkan mata, bayangan kambing pincang itu muncul, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pengingat bahwa garis yang ia lewati hari ini lebih mudah dilewati besok. Ia membuka mata, napasnya sedikit lebih cepat. Besok, ia berpikir, ia akan memilih kambing yang lebih pantas. Yang sakitnya tidak terlalu parah. Yang cacatnya tidak terlihat. Itu terdengar seperti kompromi yang masuk akal. Keputusan kecil itu memberinya rasa tenang sementara. Dan di luar rumah, angin malam membawa bau amis yang kini terasa seperti undangan, bukan peringatan. Bau itu tidak lagi tinggal di kandang. Haji Mahmud menyadarinya saat ia berdiri di saf kedua masjid kampung, menunggu imam mengangkat tangan untuk takbir. Lantai keramik dingin menempel di telapak kakinya, udara subuh masih bersih, seharusnya. Namun saat ia menarik napas panjang, sesuatu menyusup masuk ke hidungnya. Bau besi basah. Bau darah yang lama mengering lalu dibasahi kembali. Ia menegang. Tenang, katanya dalam hati. Ini pikiranmu. Takbir berkumandang. Haji Mahmud mengangkat tangan, tapi fokusnya terpecah. Di sela bacaan imam, bau itu datang dan pergi, seperti gelombang kecil yang menguji kesadarannya. Ia melirik ke kanan dan kiri, tak ada yang bereaksi. Wajah-wajah jamaah lain khusyuk, tenang. Tidak ada yang mengendus. Tidak ada yang menutup hidung. Saat rukuk, bayangan melintas di sudut matanya. Sekilas, cepat, seperti rahang yang bergerak, mengunyah perlahan. Haji Mahmud tersentak, hampir kehilangan keseimbangan. Ia menegakkan badan lebih cepat dari seharusnya. Napasnya tersendat. Tidak ada apa-apa, ia meyakinkan diri. Kurang tidur. Pulang dari masjid, bau itu masih mengikutinya. Di gang sempit, di depan rumah,
bahkan saat ia menyeduh teh. Bu Sari memperhatikannya dari jauh, tatapan yang ragu, penuh tanya. Haji Mahmud menghindari tatapan itu. Ia tidak ingin menjelaskan sesuatu yang bahkan belum berani ia akui. Di warung, keadaan justru semakin baik. Pelanggan tidak berkurang. Sate tetap ludes. Setiap tusuk yang dibalik mengeluarkan aroma yang membuat orang menelan ludah. Haji Mahmud bekerja cepat, efisien, seperti orang yang tahu apa yang ia kejar. Namun di balik gerakannya yang rapi, hidungnya terus menangkap bau lain, bukan asap arang, bukan bumbu, melainkan darah. Ia mengelap tangan dengan lem basah. Bau itu tetap ada. Seorang pelanggan memanggilnya dari bangku. "Ji, satenya mantap. Kayak ada, apa ya, dalam rasanya?" Haji Mahmud tersenyum tipis. "Alhamdulillah." Saat ia berbalik ke panggangan, bayangan itu muncul lagi. Di sudut matanya, di dekat tumpukan piring kotor. Gelap, rendah, bergerak seperti sedang mengunyah sesuatu yang liat. Haji Mahmud memejamkan mata kuat-kuat, lalu membukanya kembali. Tidak ada apa-apa. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mengatur napas, menegakkan bahu. "Kamu terlalu memikirkan ini," katanya pada diri sendiri. "Kerja saja." Sore hari, Fahri lewat di depan warung dengan langkah cepat. Begitu mencium asap, anak itu langsung menutup hidung dan mempercepat langkah. Haji Mahmud ingin memanggil, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, memanggil hanya akan memaksa Fahri mendekat pada sesuatu yang kini bahkan ia sendiri sulit jelaskan. Malam datang, membawa keheningan yang tidak menenangkan. Haji Mahmud duduk di ruang tamu, menatap dinding. Bau itu masih ada, samar tapi setia. Ia mencoba menyalakan kipas, membuka jendela, menyemprot pengharum ruangan. Bau darah itu bersembunyi di balik wangi buatan, seperti tertawa kecil. Di dapur, pisau tergeletak di rak. Saat Haji Mahmud meliriknya, bayangan itu kembali, kali ini lebih jelas. Seperti mulut tanpa wajah, rahang bergerak perlahan, bunyi kunyahan yang tidak terdengar tapi terasa. Haji Mahmud mundur selangkah, dadanya berdebar keras. "Cukup," gumamnya, entah pada siapa. Ia mengambil wudhu, berharap air bisa menenangkan pikirannya. Di kamar mandi, saat air mengalir di tangannya, ia mencium bau itu lagi, lebih dekat, lebih personal. Seolah bau itu berasal dari kulitnya sendiri. Ia menggosok tangan lebih keras, lebih lama, sampai kulitnya memerah. Malam itu, ia tidak bermimpi. Ia terjaga, setengah sadar, mendengar suara kunyahan yang tidak pernah benar-benar ada. Keesokan harinya, ia mendatangi kandang lebih awal dari biasanya. Mbah Kertala tidak ada. Kandang kosong, tapi bau amis menyambutnya seperti tuan rumah. Haji Mahmud berdiri lama di ambang pintu, merasa seperti telah memasuki tempat yang tidak akan pernah sepenuhnya ia tinggalkan. "Aku masih pegang kendali," katanya pelan. Namun kalimat itu terdengar rapuh, bahkan bagi dirinya sendiri. Di warung, bayangan itu muncul semakin sering. Tidak frontal. Selalu di sudut mata. Selalu saat ia lengah. Selalu saat bau darah menguat. Ia mulai menghindari cermin, takut melihat sesuatu yang tidak siap ia terima. Menjelang malam, ia membuat keputusan kecil. Tampak masuk akal, tapi syarat risiko. Ia akan datang lebih sering ke kandang, memastikan prosesnya bersih. Mengatur semuanya agar bau itu tidak mengikutinya pulang. Ia menutup warung, menyeka meja, lalu berdiri sejenak di depan panggangan yang sudah padam. Bau darah masih ada, menempel di udara, di pakaian, di pikirannya. Saat ia melangkah pergi, di sudut matanya, rahang itu bergerak lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Haji Mahmud tidak yakin apakah yang mengikutinya itu bau, atau sesuatu yang mulai lapar. Bau darah itu tak lagi sekadar mengikuti, ia seperti menunggu. Pagi itu,
Sebelum matahari naik setinggi tiang listrik, Haji Mahmud membuka lapak dengan perasaan seolah ada napas lain di belakang tengkuknya. Bau amis menyelinap di sela-sela arang yang belum menyala. Ia menggosok tangan pada sarung, mencoba menenangkan gemetar yang datang tanpa aba-aba. Bayangan mengunyah yang kemarin muncul di sudut mata masih melekat, membuatnya ragu apakah yang ia lihat itu sisa lelah atau sesuatu yang kini menetap. Antrian terbentuk cepat. Terlalu cepat. Orang-orang datang dengan langkah tergesa, seperti takut kehabisan. Wajah-wajah yang dulu ramah kini menegang. Seorang lelaki bertopi lusuh menepuk meja bambu, suaranya berat. "Haji, jangan lama-lama. Anak saya nunggu di rumah." Yang lain menyahut, "Kemarin kebagian dikit. Hari ini jangan kurang." Lidah-lidah mereka seolah lebih dulu mengecap, mata mereka mengukur tusukan sate di panggangan. Haji Mahmud mengangguk, tersenyum tipis. Ia membalik sate, suara lemak meleleh mendesis. Rasa itu, yang pernah ditawarkan Mbah Kertala sebagai melekat di lidah manusia, sekarang seperti menuntut balasan. Setiap tusuk yang terjual membawa rasa lega sesaat, lalu digantikan beban baru. Ia merasa ditarik oleh tali tak kasat mata. Semakin banyak orang ingin makan, semakin kuat tarikan itu. Menjelang siang, sate hampir habis. Seorang pelanggan perempuan, wajahnya pucat dan mata cekung, memohon setengah berbisik. "Haji, tambah sedikit. Saya dari jauh." Ketika Haji Mahmud menggeleng, suaranya meninggi. "Masa, habis lagi? Kemarin juga." Amarah itu cepat menular. Ada yang menggerutu, ada yang memelototi, ada yang mengetuk-ngetuk meja dengan sendok. Di sudut lapak, Bu Sari berdiri kaku. Bau dapur yang tak kunjung hilang sejak hari-hari terakhir menempel di bajunya. Ia menatap suaminya, matanya meminta sesuatu yang tak diucapkan. Fahri, yang biasanya membantu membungkus, mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat, tangannya menutup mulut. Asap sate menyentuh hidungnya, dan ia muntah di selokan kecil di samping lapak. Beberapa pelanggan menoleh dengan jijik, sebagian lagi tidak peduli. "Maaf," Haji Mahmud berkata cepat, lebih pada kerumunan daripada pada anaknya. Kata itu terasa tipis, seperti kertas basah. Ia menyuruh Fahri masuk, menyuruh Bu Sari membersihkan. Di dalam dadanya, dua suara bertabrakan. Satu berkata berhenti, satu lagi menghitung sisa tusukan. Sore hari, seorang pemuda datang terhuyung. Matanya merah, napasnya pendek. Ia memesan sate mentah, alasan yang dulu ditertawakan Haji Mahmud, kini diterima tanpa tanya. Pemuda itu menggigit terlalu cepat, darah menetes di sudut bibir. Tak lama, ia terjatuh. Orang-orang berteriak. Ada yang menyalahkan Haji Mahmud, ada yang menyalahkan pemuda itu sendiri. Bau darah semakin tebal, mengikat udara. Haji Mahmud berlutut, mencoba menolong. Tangannya gemetar, pisau terasa berat di pinggang. "Bawa ke puskesmas," katanya. Ketika pemuda itu diangkat, pandangan mereka beradu. Di mata itu, Haji Mahmud melihat sesuatu yang membuat perutnya berkontraksi. Bukan sakit, melainkan lapar yang belum selesai. Malamnya, Ustaz Salim datang. Tidak membawa ceramah, hanya duduk dan menatap panggangan yang dingin. "Lidah orang bisa jadi beban," katanya pelan. "Kalau mereka bergantung, siapa yang bertanggung jawab?" Haji Mahmud tidak menjawab. Ia ingat Mbah Kertala, ingat syarat yang selalu datang belakangan, ingat kambing-kambing yang tak dipilih pasar. Ia ingin berkata bahwa ia hanya mengikuti permintaan. Tapi kalimat itu hancur sebelum keluar. Di rumah, Bu Sari mengeluh lagi soal bau. "Seperti darah," katanya lirih. Fahri menutup pintu kamar. Haji Mahmud duduk sendiri, menghitung uang hasil jualan. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Kertas-kertas itu terasa hangat, seperti baru berpindah tangan dari makhluk hidup. Di luar, suara langkah pelan terdengar. Bukan Mbah Kertala, tidak ada ketukan,
Tidak ada salam. Hanya bau yang menguat. Haji Mahmud menutup mata. Ia tahu, pasar tidak lagi sekadar tempat menjual. Pasar telah menuntut. Dan ia berada di tengahnya, terikat oleh lidah-lidah yang meminta rasa itu lagi. Menjelang tidur, ia mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Besok ia akan menambah stok, meski harus menyembunyikan proses lebih rapat. Pisau ia letakkan lebih dekat dari biasanya. Bau darah menyertai napasnya sampai gelap menutup mata. Bau itu membangunkan Haji Mahmud sebelum azan subuh. Bukan bau dapur, bukan asap arang. Bau sate. Hangat, manis. Aneh, karena panggangan belum dinyalakan, warung masih tertutup, dan dapur bersih. Ia duduk di ranjang, napasnya tertahan, jantungnya berdetak terlalu cepat. Bau itu seperti kenangan yang salah tempat, datang di waktu yang tidak seharusnya. Di luar, terdengar langkah-langkah tergesa di gang. Suara orang berbisik, pintu dibuka tutup. Ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya. "Pak Haji." Suara itu dikenalnya. Pedagang pasar, yang sering mengantar kambing murah beberapa minggu terakhir. Nada suaranya gemetar. "Ada apa?" tanya Haji Mahmud, membuka pintu setengah. Orang itu menelan ludah. "Pak Romli meninggal." Kata itu jatuh seperti batu. Di kandang kosong belakang pasar. Lanjutnya cepat, seolah takut kalimatnya sendiri. "Orang-orang sudah di sana." Haji Mahmud tidak langsung bergerak. Nama Pak Romli menggema di kepalanya. Lelaki tua yang pernah duduk di warungnya, yang pernah berkata bahwa ada rasa yang tak boleh dicari ulang. Lelaki yang menatapnya bukan dengan benci, tapi dengan iba. Ia mengenakan jaket, melangkah keluar tanpa bicara. Langit masih gelap saat ia tiba di kandang kosong itu. Beberapa orang sudah berkumpul. Lampu motor menyinari tanah becek. Bau amis bercampur dengan bau sate. Tidak masuk akal, tapi nyata. Dan di tengahnya, terbaring tubuh Pak Romli. Matanya setengah terbuka. Mulutnya sedikit menganga. Tidak ada luka besar yang jelas terlihat. Tidak ada darah yang mengalir deras. Tapi ada sesuatu yang salah dengan tubuh itu. Seolah hidupnya tidak pergi dengan wajar, melainkan ditarik keluar perlahan. Haji Mahmud berdiri kaku. Bau sate itu semakin kuat di dekat tubuh Pak Romli. Bau yang seharusnya hanya ada di warungnya. Seorang warga berbisik, katanya sempat bicara sebelum napasnya habis. "Bilang apa?" tanya yang lain. Orang itu menoleh ke Haji Mahmud tanpa sadar, lalu berkata pelan, "Kita bukan jual daging, kita jual penebusan." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada kematian itu sendiri. Haji Mahmud merasa lantai bergeser di bawah kakinya. Kepalanya berdengung. Suara-suara sekitar berubah jadi dengung jauh, seperti ditelan air. Ia menatap wajah Pak Romli, dan tiba-tiba teringat tatapan lelaki itu di warung, peringatannya yang dulu ia tolak mentah-mentah. Ada rasa yang tak boleh dicari ulang, bau sate, bau darah, bau pasar. Semua bercampur jadi satu. Ia mundur selangkah. Dalam sudut matanya, bayangan itu muncul lagi. Rahang yang mengunyah, pelan, tenang, seolah menikmati sesuatu yang tidak terlihat. Haji Mahmud memejamkan mata keras-keras. Ini cuma kepalaku. Ini cuma rasa bersalah. Tapi saat ia membuka mata, bau itu masih ada. Lebih dekat, lebih personal. Orang-orang mulai berbicara tentang sebab kematian, serangan jantung, kelelahan, usia tua. Penjelasan-penjelasan logis yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Haji Mahmud, semua terdengar kosong. Karena tubuhnya sendiri tahu. Ini bukan sekadar mati. Ini seperti ditutup. Ia pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, ia merasa diawasi. Setiap orang yang lewat terasa seperti sedang memperhatikannya terlalu lama. Setiap bisikan terdengar seperti tuduhan. Di rumah, Bu Sari melihat wajahnya dan langsung tahu ada sesuatu yang buruk.
Siapa yang meninggal? Tanyanya pelan. Pak Romli, jawab Haji Mahmud singkat. Bu Sari terdiam. Nama itu pernah ia dengar, selalu diikuti nada serius. Sepanjang hari, Haji Mahmud tidak membuka warung. Tapi bau sate tetap ada di rumah, di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamar tidur. Ia mencuci tangan, bau tetap ada. Ia mandi, bau tetap ada. Ia ganti baju, bau tetap ada. Dan di dalam kepalanya, satu kalimat terus berulang. Kita bukan jual daging, kita jual penebusan. Penebusan apa? Dosa siapa? Untuk siapa? Malamnya, ia duduk sendiri di warung yang gelap. Panggangan dingin. Pisau tergeletak di meja. Bayangan mengunyah itu muncul lebih jelas di sudut ruangan, tidak lagi hanya di sudut mata. Ia tidak berteriak. Ia tidak lari. Ia hanya duduk, menatap, dengan napas berat. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang benar-benar menakutkan. Kalau Pak Romli mati karena ini, maka aku juga bisa. Dan lebih mengerikan lagi. Atau keluargaku. Tangannya gemetar saat meraih pisau. Bukan untuk menyembelih. Bukan untuk melukai. Tapi untuk memastikan bahwa benda itu masih nyata. Bahwa ia masih hidup di dunia yang nyata. Besok, pikirnya, ia harus lebih hati-hati. Lebih rapi. Lebih tersembunyi. Jika ini memang sudah menjadi jalan, maka ia harus memastikan tidak ada saksi lagi yang terlalu dekat dengan kebenaran. Keputusan kecil itu tumbuh di dadanya. Dingin, logis, dan mengerikan. Dan di sudut ruangan, bayangan itu terus mengunyah. Seolah setuju. Warung dibuka lebih siang dari biasanya. Haji Mahmud berdiri di depan panggangan dengan tangan kosong, menatap arang yang menyala setengah hati. Asap naik tipis, tidak lagi tebal dan wangi seperti hari-hari ketika sate selalu ludes sebelum maghrib. Bau yang keluar sekarang datar. Aman. Tidak menggoda. Seperti daging yang kehilangan niat. Pelanggan pertama menggigit perlahan, lalu berhenti mengunyah. Pak Haji, ini beda, katanya ragu. Haji Mahmud mengangguk singkat. Ia sudah tahu. Sejak pagi, lidahnya sendiri telah mengkhianatinya. Tidak ada tarikan itu. Tidak ada lengket di langit-langit mulut. Rasa kembali menjadi sekadar rasa. Ia menutup warung sebelum zuhur. Langkahnya membawa ia ke tempat yang sejak kemarin ingin ia hindari. Rumah Mbah Kertala, di pinggir desa, di antara kebun yang tak pernah benar-benar hijau. Pintu bambu terbuka sebelum ia mengetuk, seolah kedatangannya sudah dicium dari jauh. Kau datang karena rasa, kata Mbah Kertala tanpa salam. Haji Mahmud duduk, lututnya kaku. Bau amis langsung menyergap, bukan bau darah segar, melainkan bau kehilangan yang lama mengendap. Bau itu membuat perutnya melilit, sekaligus lapar. Rasanya hilang, kata Haji Mahmud, menahan suara agar tidak terdengar memohon. Aku tidak mengubah apa-apa. Mbah Kertala tersenyum tipis. Justru itu. Ia menuangkan air ke cangkir, tapi air itu beriak sendiri, seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Kau pikir, rasa, itu hadiah sekali jadi? Tidak. Ia perjanjian yang hidup. Haji Mahmud mengeraskan rahang. Kau bilang tak ada darah. Tak ada teriakan. Dan aku tidak berbohong, jawab Mbah Kertala. Yang ditebus bukan selalu tubuh. Yang ditebus adalah rasa kehilangan. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Setiap rasa yang melekat di lidah manusia, lanjut Mbah Kertala, harus ditebus dengan rasa yang tercabut dari hidupmu. Sedikit demi sedikit. Supaya kau belajar. Belajar apa? Haji Mahmud menyela. Belajar bahwa nikmat bukan milikmu. Haji Mahmud berdiri. Dadanya naik turun. Bayangan mengunyah itu melintas di sudut matanya. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku tidak mau, katanya. Aku sudah cukup. Aku hentikan. Mbah Kertala menatapnya lama.
Tatapan itu bukan marah, melainkan sabar, seperti seseorang yang menunggu air mendidih. Kau boleh menolak, tapi rasa juga punya kehendak. Ia mengulurkan piring kecil. Di atasnya, sepotong sate. Haji Mahmud mencium baunya. Hambar, kosong, tanpa penebusan, kata Mbah Kertala, ini yang tersisa. Haji Mahmud pulang dengan kepala penuh dan lidah mati rasa. Di rumah, Bu Sari sedang menyapu dapur. Bau tak sedap masih bertahan meski lantai telah disiram berkali-kali. Kamu kemana? Tanyanya, tanpa menoleh. Ke pasar, jawab Haji Mahmud. Bohong itu terasa ringan sekarang. Sore itu, ia mencoba memanggang lagi. Ia mengikuti semua cara lama, dengan tangan gemetar. Pelanggan datang, dan pergi dengan wajah kecewa. Ada yang mengeluh, ada yang marah, ada yang meminta dikembalikan uangnya. Setiap keluhan seperti kuku yang menggores papan nama warungnya. Malamnya, Fahri muntah lagi. Kali ini lebih parah. Bu Sari memeluk anaknya dengan panik, menatap Haji Mahmud dengan mata yang meminta jawaban. Bau asapnya, kata Fahri lemah. Aku nggak kuat. Haji Mahmud mundur. Bau itu menempel di bajunya, di rambutnya, di kulitnya. Ia merasa seperti sumbernya. Di kamar, ia duduk sendirian. Kata-kata Mbah Kertala berputar, rasa kehilangan. Ia menutup mata, dan satu persatu hal-hal yang bisa hilang muncul. Pelanggan, nama baik, ketenangan tidur, kesehatan anaknya. Semuanya terasa mungkin. Terlalu mungkin. Ia kembali ke warung larut malam, saat gang sunyi. Mengambil pisau. Tangannya dingin. Bayangan mengunyah muncul lagi, kini duduk di dekat panggangan, menunggu dengan sabar. Apa yang harus kutebus? Bisiknya, bukan kebayangan, melainkan ke dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Hanya bau yang menguat, seperti tanda waktu hampir habis. Dengan keputusan kecil yang berbahaya, Haji Mahmud menyalakan arang dan menyiapkan ritual tanpa memberitahu siapapun. Bukan untuk kembali sepenuhnya, katanya pada diri sendiri, hanya untuk memastikan rasa itu belum benar-benar pergi. Sekali saja, pisau berkilat. Asap naik tipis, dan di dalam dadanya, ketergantungan itu mengunci, rapat. Asap tipis semalam masih melekat di rumah ketika pagi datang tanpa terang. Haji Mahmud bangun dengan rasa asin di mulut, seperti habis menjilat besi. Di jemarinya, ada noda gelap yang tak bisa ia ingat asalnya. Ia mencucinya lama, sampai kulit terasa perih. Bau darah tetap tinggal, menyelinap di sela kuku, menetap seperti ingatan yang menolak pergi. Dari kamar, terdengar batuk kering Bu Sari. Batuk yang tidak wajar. Pendek, terputus, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Haji Mahmud melangkah cepat. Istrinya terbaring pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Bau, Bu Sari berbisik. Seperti dapur. Haji Mahmud menelan ludah. Ia membuka jendela lebar-lebar, meski udara pagi membawa bau yang sama. Lebih kuat, lebih dekat. Ia ingin berkata bahwa ini hanya masuk angin, hanya lelah. Namun kata-kata itu mati sebelum sempat disusun. Fahri keluar dari kamar dengan mata sembab. Anak itu tidak tidur. Tangannya gemetar saat memegang gelas air. Ayah, katanya pelan, aku mimpi. Haji Mahmud berlutut. Mimpi apa? Aku diseret, jawab Fahri. Ke kandang kosong. Ada yang pegang kakiku. Tangannya dingin. Bau amis. Aku teriak, tapi suaraku habis. Bu Sari memejamkan mata, air mata merembes tanpa suara. Haji Mahmud merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Kandang kosong. Tempat Pak Romli ditemukan. Kata-kata terakhir lelaki itu menyambar pikirannya. Kita jual penebusan. Pagi itu, Haji Mahmud tidak membuka warung. Untuk pertama kalinya sejak sate kembali laris, ia membiarkan panggangan dingin. Pelanggan mengetuk,
memanggil, sebagian mengeluh. Ia tidak peduli. Rumah menjadi medan yang lebih mendesak. Menjelang siang, Busari semakin lemah. Ustaz Salim datang setelah mendengar kabar. Ia duduk di tepi ranjang, membaca doa dengan suara tenang. Namun ketika ia berhenti, wajahnya mengeras. "Bau ini tidak wajar," katanya lirih pada Haji Mahmud. "Seperti ada yang ikut pulang." Haji Mahmud mengangguk, tak sanggup menyangkal. Di sudut ruangan, bayangan mengunyah itu muncul lagi, kini lebih jelas. Bukan sekadar gerak, ada bentuk. Tubuhnya kabur, tanpa wajah, mulutnya seperti celah basah yang tak pernah menutup. Ia mendekat perlahan, menjilat jemari Haji Mahmud dengan lidah panjang tak berujung. Haji Mahmud menarik tangannya, tersentak. Ustaz Salim menoleh tajam. "Kamu lihat apa?" "Tidak." Haji Mahmud berbohong. Kebohongan itu terasa seperti menelan arang panas. Malam turun dengan cepat. Fahri tertidur di ruang tengah, gelisah. Setiap beberapa menit, ia mengigau. Jangan bawa aku." Busari mengerang pelan, napasnya pendek. Haji Mahmud duduk di antara mereka, merasa seperti penjaga pintu yang gagal. Bayangan itu kini duduk di dekat dapur. Menunggu. Bau darah mengental. Haji Mahmud menutup hidung, tapi bau itu seolah berasal dari dalam dadanya sendiri. Ia teringat Mbah Kertala. Rasa harus ditebus dengan rasa kehilangan. Selama ini, ia pikir kehilangan itu akan berhenti pada dirinya, pada tidur, pada ketenangan, pada nama baik. Ia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan rumahnya sendiri sebagai harga. "Apa maumu?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menjilat lagi, lebih lama. Seolah menghitung. Tengah malam, Busari mendadak kejang. Haji Mahmud panik, memanggil Fahri, memanggil tetangga. Ambulans datang terlambat menurut perasaannya. Di dalam kendaraan, bau sate menyusup di sela sirene. Haji Mahmud memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang kini berubah menjadi ketakutan telanjang. Di puskesmas, dokter berkata kondisinya aneh. Tidak jelas sebabnya. Seperti keracunan, katanya ragu, tapi bukan dari makanan. Kata keracunan menusuk. Haji Mahmud teringat daging yang ia pilih. Kambing yang tak dipilih pasar. Rasionalisasi yang ia bangun runtuh satu persatu. Menjelang subuh, Busari stabil. Tapi wajahnya tetap pucat, seperti sebagian dari dirinya tertinggal di tempat lain. Fahri tertidur di kursi, menggenggam tas ayahnya erat-erat. Haji Mahmud keluar, berdiri di bawah lampu neon yang berkedip. Bayangan tanpa wajah berdiri di seberang, menunggu keputusan. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, rasa itu akan mati. Pasar akan pergi. Tapi rumahnya mungkin selamat. Jika ia lanjut, ia tahu persis apa yang akan diminta berikutnya. Dengan tangan gemetar, Haji Mahmud mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan singkat kepada Mbah Kertala. "Aku siap menebus. Tapi jangan sentuh anakku." Ia menekan kirim. Di balik punggungnya, bau darah menguat, seperti jawaban yang tak bisa ditarik kembali. Pesan itu masih menggantung di ponsel Haji Mahmud ketika malam kembali turun. Ia berdiri di dapur belakang, sendirian, dengan lampu sengaja diredupkan. Pisau terletak di atas talenan. Arang disusun tanpa suara. Bau darah sudah ada bahkan sebelum apapun dimulai. Seolah dapur itu kini bernafas sendiri. Ingatan tentang Busari yang terbaring pucat di puskesmas dan Fahri yang memeluk tasnya dengan ketakutan menekan dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa bersalah. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini yang terakhir. Bahwa setelah malam ini, semuanya akan kembali normal. Ia percaya pada kalimat itu karena ia perlu percaya. Namun langkah kaki terdengar di luar pagar. Bukan 1, 2, 3. Suara bisik-bisik menyusup lewat celah papan. Lampu senter menari di tanah. Haji Mahmud membeku. Ia tahu,
Ia terlalu sering ke sini malam-malam, terlalu sering bau aneh tercium. Tetangga tidak buta, hanya memilih diam sampai rasa takut mereka kalah oleh rasa penasaran. Pintu dapur terbuka setengah. "Pak Haji." Suara itu milik pemuda kampung yang biasa membantu parkir warung siang hari. Wajahnya pucat, matanya membelalak melihat apa yang ada di dalam. Tali, arang, mangkuk tanah basah, dan kambing yang diikat diam, terlalu diam. "Ini, apa?" Suara itu bergetar. Dalam hitungan detik, dapur itu tidak lagi milik Haji Mahmud. Warga berdatangan. Ada yang menutup hidung, ada yang mengucap istighfar, ada pula yang hanya menatap dengan mata kosong, seperti menonton kebenaran yang selama ini mereka tolak. Ustaz Salim muncul di antara kerumunan. Tatapannya tidak marah. Justru itu yang paling menyakitkan. "Mahmud," katanya pelan, "cukup." Bayangan tanpa wajah berdiri di sudut dapur, menjilat jemari Haji Mahmud. Bau darah mengental. Ia ingin berteriak bahwa semua ini demi keluarga, demi bertahan hidup. Tapi kata-kata itu terdengar murahan bahkan di kepalanya sendiri. Keesokan paginya, gosip menyebar lebih cepat dari asap sate. Warung dibicarakan di pasar, di masjid, di teras rumah. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang sesat, ada yang bersumpah melihat bayangan mengunyah di dapur belakang. Ironisnya, warung justru semakin ramai. Orang datang bukan hanya untuk makan, melainkan untuk memastikan. Mereka duduk tegang, melirik ke belakang, menelan sate dengan wajah campur aduk antara nikmat dan takut. Beberapa pelanggan memesan lebih banyak dari biasanya, seolah ingin membawa pulang bukti. Yang lain makan cepat-cepat, lalu berwudu berkali-kali. Haji Mahmud berdiri di balik panggangan, senyum dipaksa. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Setiap tusuk sate yang laku terasa seperti mengikatkan simpul baru di lehernya. Bu Sari sudah pulang dari puskesmas, tapi tubuhnya belum benar-benar kembali. Ia duduk di rumah, diam. Tatapannya kosong. "Mereka tahu," katanya pelan saat Haji Mahmud pulang malam. "Sekarang semua tahu." Fahri tidak lagi mau mendekati dapur. Anak itu tidur dengan lampu menyala, pintu dikunci. Setiap kali mencium bau sate dari luar, wajahnya pucat. Ustaz Salim datang lagi. Kali ini bukan untuk menasihati panjang. "Kalau kamu berhenti," katanya jujur, "mereka akan menjatuhkanmu. Kalau kamu lanjut, kamu sendiri tahu." Haji Mahmud tahu. Ia terpojok dari dua arah, sosial dan batin. Berhenti berarti kehilangan pasar, mungkin kehilangan kebebasan. Lanjut berarti kehilangan keluarga, atau dirinya sendiri. Di tengah itu semua, bayangan tanpa wajah semakin nyata, semakin sering muncul di siang hari, duduk di antara pelanggan, mengunyah pelan, menikmati ketakutan. Malam itu, Haji Mahmud menutup warung lebih awal. Ia berdiri lama di dapur, menatap alat-alat yang kini menjadi saksi. Ia mengambil pisau, lalu meletakkannya kembali. Tangannya berkeringat. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan balasan dari Mbah Kertala yang baru masuk. Rasa tidak menunggu. Penebusan harus dipilih. Pilihan. Kata itu terdengar seperti ejekan. Dengan napas berat, Haji Mahmud melangkah keluar dapur dan mengunci pintu, bukan untuk berhenti, melainkan untuk menunda. Sebuah keputusan kecil yang berisiko, diambil bukan karena berani, tapi karena takut. Di balik pintu yang terkunci, bau darah tetap merembes keluar, menandakan bahwa waktu tidak akan memberinya banyak kesempatan lagi. Pintu dapur yang terkunci semalam tidak menghentikan bau itu. Pagi datang dengan udara berat, dan Haji Mahmud bangun dengan dada sesak. Ia tidak bermimpi, tapi bayangan tanpa wajah berdiri di kaki ranjangnya ketika matanya terbuka. Diam, menunggu, lidahnya menjilat udara. Haji Mahmud bangkit dengan kasar, mengambil air wudhu lebih lama dari biasanya. Air dingin menenangkan sesaat, lalu rasa bersalah kembali menekan. Ia tahu menunda tidak lagi cukup.
Ketika Busari menatapnya dari balik pintu kamar, mata perempuan itu kosong, bukan marah. Kalau memang mau selesai, katanya lirih, selesaikan. Kalimat itu lebih tajam dari tuduhan manapun. Haji Mahmud berangkat sebelum matahari tinggi, menyusuri jalan tanah menuju rumah Mbah Kertala. Setiap langkah seperti menariknya ke belakang. Bau darah mengiringi, semakin pekat ketika ia mendekat. Kebun di sekitar rumah itu tampak layu, seolah tanahnya lelah menyimpan rahasia. Mbah Kertala duduk di beranda, mengunyah sirih. Senyumnya muncul bahkan sebelum Haji Mahmud bicara. "Kau datang untuk berhenti?" katanya ringan. Haji Mahmud tidak duduk. "Aku datang untuk mengakhiri," jawabnya. Suaranya bergetar, tapi tekadnya tidak sepenuhnya rapuh. "Keluargaku jadi sasaran. Itu bukan bagian dari kesepakatan." Mbah Kertala tertawa. Tawa yang pendek, kering, tanpa kegembiraan. "Kesepakatan." Ia meludah ke tanah. "Pesugihan bukan kontrak. Ini kebiasaan." Kata itu menghantam lebih keras dari makian. Kebiasaan. Sesuatu yang diulang sampai terasa normal. "Kau yang memilih menyalakan arang setiap hari," lanjut Mbah Kertala. "Kau yang memilih rasa di atas cukup. Aku hanya menunjukkan jalan." Bayangan tanpa wajah muncul di belakang Mbah Kertala, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti asap yang memadat, lidahnya menjulur, meneteskan cairan gelap ke tanah. Haji Mahmud menahan muntah. "Tarik ini kembali," kata Haji Mahmud, nyaris memohon. "Ambil rasanya. Ambil semua. Aku mau berhenti." Mbah Kertala menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada keseriusan di mata tua itu. "Berhenti bukan soal aku," katanya pelan. "Berhenti soal kau." Tapi kebiasaan tidak hilang hanya karena niat. Ia berdiri, mendekat. Bau amis menusuk. "Kau sudah mengajari tubuhmu menginginkan. Lidah orang mengikatmu. Dan yang paling berat, kau mengikat dirimu sendiri." Haji Mahmud mengepalkan tangan. Ia teringat Pak Romli, kata-kata tentang penebusan. Teringat Fahri yang diseret dalam mimpi. Teringat Busari yang terbaring lemah. Semua itu mengubah ketakutan menjadi kemarahan yang rapuh. "Kalau begitu," katanya, "apa jalan keluarnya?" Mbah Kertala tersenyum lagi, kali ini tipis. "Putuskan kebiasaan. Bukan dengan menutup warung sehari 2 hari. Tapi dengan kehilangan yang kau pilih sendiri." "Bukan keluargaku," potong Haji Mahmud cepat. Mbah Kertala mengangkat bahu. "Pilihan selalu milikmu." Haji Mahmud mundur selangkah. Di dalam dadanya, dua ketakutan saling berebut. Kehilangan segalanya di mata orang, atau kehilangan orang-orang yang membuat hidupnya masih layak diperjuangkan. Ia pulang dengan kepala berdenyut. Di warung, pelanggan sudah menunggu meski papan belum dibuka. Beberapa berbisik. Beberapa menatapnya seperti menuntut hak. Bayangan tanpa wajah duduk di bangku, mengunyah pelan. Haji Mahmud menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengambil pisau. Ia mengangkat papan warung, menurunkannya perlahan, menandakan tutup. Teriakan protes muncul. Ada yang memaki, ada yang mengancam tidak akan kembali. Keputusan kecil itu terasa seperti melepaskan penyangga. Lututnya lemas. Malamnya, ia duduk di dapur yang gelap. Bau darah masih ada, tapi lebih jauh. Bayangan itu berdiri di ambang pintu, menunggu reaksi. "Aku belum selesai," bisik Haji Mahmud, entah kepada bayangan atau kepada dirinya sendiri. Ia tahu, konfrontasi hari ini belum mengakhiri apapun. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya, kebiasaan itu retak. Retakan kecil yang berbahaya. Retakan itu tidak menutup. Ia melebar. Sejak warung ditutup, bau darah tidak hilang, justru terkumpul. Seperti air kotor di got yang ditahan, menunggu jebol. Haji Mahmud berjalan mondar-mandir di dapur gelap, telinganya menangkap bunyi yang tidak ada. Desis arang,
tetesan lemak, kunyahan pelan. Bayangan tanpa wajah berdiri di sudut, kini tidak lagi kabur. Tubuhnya padat, hitam mengilap, mulutnya memanjang seperti luka yang menolak sembuh. Busari tidur dengan gelisah di kamar. Fahri terbangun setiap jam, memastikan pintu terkunci. Rumah menjadi sempit oleh ketakutan yang sama. Haji Mahmud tahu, menunda hanya memperpanjang siksaan. Ia mengambil keputusan yang selama ini dihindari, memutus kebiasaan dengan kekerasan terhadap sumbernya. Malam itu, ia mengeluarkan jeriken minyak tanah dari gudang. Tangannya mantap, lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Ketakutan telah berubah bentuk, bukan lagi panik, melainkan tekad yang pahit. Ia menatap dapur, tempat semua ritual bermula, tempat ia belajar membenarkan yang salah. Kalau harus selesai, gumamnya, selesai di sini. Ia menyiram lantai, dinding, meja talenan. Bau minyak bercampur bau darah, dua aroma yang saling meniadakan dan saling menguatkan. Api korek menyala kecil, ragu-ragu, lalu membesar. Lidah api menjilat papan, rak, tali. Dapur menyala seperti pengakuan yang terlalu lama ditahan. Dan saat itulah si bau darah muncul sepenuhnya. Bukan lagi bayangan. Ia berdiri di ambang pintu, tinggi, tanpa wajah, kulitnya seperti asap yang dipadatkan. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur, basah dan berdenyut. Api tidak menyentuhnya. Justru api seperti merunduk, bergetar. Berhenti, suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan dari dada Haji Mahmud sendiri. Kau membakar wadah, bukan kebiasaan. Haji Mahmud mundur selangkah. Panas menyengat punggungnya. Aku tidak mau lagi, katanya. Ambil rasanya. Ambil semuanya. Makhluk itu mendekat, bau amis menekan paru-parunya. Rasa tidak pergi tanpa tebusan terakhir. Apalagi? Teriak Haji Mahmud. Sudah cukup. Belum, jawab suara itu tenang. Belum sampai kau kehilangan yang paling kau cintai. Kalimat itu memecahnya. Bayangan Fahri muncul di kepalanya, tangan kecil menggenggam tasnya di puskesmas. Bayangan Busari, mata kosong, tubuh melemah. Lalu muncul bayangan lain yang membuatnya terhenti. Panggangan di senja hari, sate ludes sebelum maghrib, orang-orang tersenyum, namanya disebut dengan hormat. Rasa itu, identitas itu, diri yang ia bangun bertahun-tahun. Pilih, kata si bau darah. Kau atau mereka. Atau rasa itu hidup, dan kehilangan berjalan sendiri. Api merambat ke langit-langit. Asap tebal memenuhi rumah. Teriakan tetangga terdengar dari luar. Haji Mahmud terbatuk, matanya perih. Di antara asap, makhluk itu menunggu. Sabar, yakin. Pisau tergeletak di lantai, terjatuh entah kapan. Haji Mahmud menatapnya. Selama ini, pisau selalu berarti potong, jual, lanjut. Malam ini, pisau berarti keputusan. Aku tidak menyerahkan keluargaku, katanya parau. Kalau begitu, jawab makhluk itu, serahkan rasa yang kau cintai. Haji Mahmud tersentak. Rasa itu bukan sekadar bumbu. Itu kebanggaan. Itu nama. Itu cara orang memandangnya. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa, hanya lelaki tua dengan warung hangus dan gosip menempel. Api menjilat lebih tinggi. Atap mulai runtuh. Warga berteriak memanggil namanya. Sirene jauh terdengar. Dengan tangan gemetar, Haji Mahmud mengambil pisau, lalu meletakkannya kembali. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia melangkah ke depan api, mendekati makhluk itu, dan membiarkan lidahnya sendiri terluka oleh panas. Rasa perih menjalar. Lidahnya terbakar. Air mata mengalir. Ia menjerit, bukan karena api, melainkan karena kesadaran yang menghantam. Rasa yang ia kejar, yang ia cintai, hidup di lidah. Dan ia sedang memutusnya. Si bau darah meraung. Suaranya pecah, terdistorsi.
Api bergetar. Bau darah menipis, tergantikan bau hangus. Makhluk itu mundur setengah langkah. Ini belum selesai, katanya, lebih lemah, tanpa rasa, kau akan kosong. Haji Mahmud terhuyung, hampir jatuh. Lebih baik kosong, gumamnya, lidahnya mati rasa, daripada mengambil milik orang lain. Api akhirnya menelan dapur sepenuhnya. Warga menerobos, menarik Haji Mahmud keluar. Sirene mendekat. Di balik asap, si bau darah berdiri di reruntuhan, menyusut, tapi belum lenyap, menatap dengan janji yang belum ditepati. Di luar, Haji Mahmud terbatuk, menangis tanpa suara. Ia hidup. Rumahnya rusak. Rasanya hilang. Tapi makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Di antara cahaya merah dan teriakan, Haji Mahmud tahu, penyembelihan terakhir telah dilakukan, namun dampaknya baru akan dimulai. Api itu telah padam, tetapi bekas panasnya tinggal lama. Beberapa minggu setelah dapur hangus, Haji Mahmud hidup dengan ritme yang jauh lebih pelan. Warung tidak dibuka lagi. Papan nama diturunkan, diganti kayu polos yang dibiarkan kusam. Ia bangun pagi bukan untuk menyalakan arang, melainkan menyapu halaman dan menjemur pakaian. Tangannya masih gemetar sesekali, bukan karena dingin, melainkan karena tubuhnya belum sepenuhnya percaya bahwa ritual itu benar-benar berakhir. Lidahnya mati rasa berhari-hari setelah kebakaran. Dokter bilang sarafnya rusak ringan. Mungkin pulih, mungkin tidak. Haji Mahmud mengangguk saja. Ia tidak menanyakan kapan rasa akan kembali. Pertanyaan itu terasa berbahaya. Busari membaik perlahan. Wajahnya kembali berwarna, napasnya tak lagi pendek. Ia mulai memasak sayur sederhana, bening, tanpa bumbu tajam. Setiap kali uap panci naik, ia menatap suaminya sejenak, memastikan bau itu aman. Haji Mahmud selalu mengangguk, meski dadanya kadang mengencang. Fahri berubah paling nyata. Anak itu menjauh dari dapur, dari pasar, dari apapun yang berbau daging. Ia memilih berjalan memutar ketika melewati bekas warung. Aku nggak apa-apa, ya? Katanya suatu sore, terlalu cepat, seperti menutup pintu yang belum dibuka. Haji Mahmud tidak memaksa. Ia tahu, sebagian ketakutan tidak bisa disembuhkan dengan penjelasan. Ustaz Salim datang sekali, membawa buah dan diam yang nyaman. Mereka duduk di teras, mendengarkan suara sore. Ada kebiasaan yang memang tidak mati, kata ustaz itu pelan, tapi bisa dijaga. Haji Mahmud mengangguk. Kata dijaga kini berarti berjaga terhadap dirinya sendiri. Hari-hari berlalu. Gosip mereda. Orang-orang menemukan warung lain. Cirebon tetap ramai, tetap lapar, tetap bergerak. Haji Mahmud bekerja serabutan, mengantar barang, membersihkan halaman orang. Tidak ada yang memanggilnya Pak Haji Sate lagi. Namanya kembali menjadi nama, tanpa embel-embel. Suatu sore, ia harus melewati deretan warung sate di jalan besar. Asap mengepul, suara daging mendesis. Haji Mahmud melambat tanpa sadar. Aroma kambing muda menyentuh hidungnya, bersih, manis, menggoda. Perutnya berkontraksi. Air liur mengalir, hangat, tak tertahan. Ia terhenti. Bayangan lama hampir muncul. Bukan wujud, bukan suara, melainkan niat. Keinginan kecil yang berkata, sekali saja. Bukan untuk menjual. Bukan untuk kaya. Hanya untuk memastikan rasa itu masih ada. Haji Mahmud menggenggam tangannya. Lidahnya masih tumpul, tapi ingatan tajam. Ia teringat api, teringat jeritannya sendiri, teringat Busari di ranjang puskesmas, teringat Fahri yang diseret dalam mimpi. Ingatan itu menahan kakinya. Ia menelan ludah, menyeka air liur dengan lengan baju, dan melangkah pergi. Malam itu, ia duduk di rumah, meminum teh tawar. Tidak ada bayangan di sudut ruangan. Tidak ada bau darah yang merayap. Hanya kesunyian yang jujur, dan sedikit rasa kehilangan yang kini ia kenal betul. Kehilangan itu tidak lagi mengancam,
ia menjadi penanda. Beberapa hari kemudian, Haji Mahmud membakar sisa-sisa peralatan lama di halaman, bukan dengan minyak tanah, melainkan dengan kesabaran. Pisau diserahkan ke tetangga. Tali dibuang. Ia tidak menyimpan apapun sebagai kenang-kenangan. Pada suatu pagi, Fahri mendekat, membawa roti. "Yah," katanya ragu, "bau roti ini aman, kan?" Haji Mahmud tersenyum. Senyum itu tidak lebar, tapi utuh. "Aman," jawabnya. Konflik itu selesai bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kewaspadaan. Si bau darah tidak lagi menuntut, tidak lagi menampakkan diri. Namun Haji Mahmud tahu, kutukan tidak selalu meminta daging. Kadang, ia hanya menunggu niat manusia goyah lagi, menunggu kebiasaan lama dipanggil kembali oleh aroma yang tepat. Di persimpangan jalan, Haji Mahmud memilih rute yang lebih panjang. Setiap hari, keputusan kecil itu ia ulangi, sengaja. Karena hidup sederhana bukan tentang meniadakan keinginan, melainkan tentang memilih, lagi dan lagi, untuk tidak menuruti yang paling mudah. Sate itu tak pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, Haji Mahmud bersyukur. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dukunganmu membuat cerita seperti ini terus hidup, lebih kelam, lebih manusiawi, dan selalu bermakna.